Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tema 4 dan sekarang kita masuk tema 5 yaitu pahlawanku. Dengan materi beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan sikap kepahlawanannya. Sesuai tema 5 yaitu pahlawanku, kita harus tahu dulu, apa sih pengertian dari pahlawan? Jadi pahlawan adalah seorang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa dan negara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dikuasai oleh kerajaan yang bercorak Buddha, Hindu, dan Islam. Di antaranya kerajaan itu adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah. Kemudian Kerajaan Sriwijaya, yaitu di Sumatera Selatan. Kemudian Kerajaan Mataram Buddha. Selanjutnya, kerajaan bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Nah, raja yang paling terkenal di kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Kemudian, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 450 Masehi. Nah, kerajaan ini terletak di sekitar daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Tarumanegara yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Kemudian, Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan terletak di Jawa Tengah. Raja pertama Kerajaan Mataram Hindu adalah Raja Sana yang digantikan oleh putranya yaitu Raja Sanjaya. Kemudian yang keempat adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok sekitar tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini terletak di Malang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, salah seorang keturunan Raja Singasari. Selanjutnya, kerajaan yang bercorak Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate dan Tidore, kemudian Kerajaan Goa dan Talo. Nah, jika kamu ingin mengetahui lebih dalam, kamu bisa membaca dari tema 5 halaman 57 sampai 59. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama adalah Raja Mulawarman, yaitu di Kerajaan Kutai. Mulawarman merupakan cucu dari Kudungga dan anak dari Aswawarman. Aswawarman dan Mulawarman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa Sanskerta. Mulawarman sendiri dipercaya menganut agama Hindu. Jadi, Mulawarman merupakan raja di Kerajaan Kutai. Mulawarman berbeda dengan raja-raja Kutai terdahulu. Mulawarman sangatlah gagah, terkenal akan kedermawanannya. Selain itu, ia juga supel dan mampu berbaur dengan rakyatnya.
Bahkan pada masa kepemimpinannya, semua rakyatnya hidup sejahtera. Perdagangan dan kekuasaan menyebar luas. Bahkan seluruh Kalimantan pada waktu itu mengenal sosok Mula Warman. Raja Mula Warman juga merupakan raja yang sangat dermawan, di mana ia pernah membagikan 20.000 ekor sapi dengan cuma-cuma kepada para Brahmana. Sebagai bukti tanda terima kasih, para Brahmana membangun sebuah prasasti yaitu yupa yang berbentuk tugu batu peringatan. Nah, secara singkat, Raja Mula Warman adalah raja pemeluk agama Hindu yang terkenal sangat baik budi. Di mana seperti tadi penjelasan Ibu mengatakan bahwa Raja Mula Warman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kemudian peninggalannya adalah yupa. Nah, sikap kepahlawanannya adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan yang ketiga, dia sangat dermawan. Dan Raja Kartanegara, yaitu raja dari kerajaan Singasari. Sri Maharaja Kartanegara adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singasari. Masa pemerintahan Kartanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singasari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Kartanegara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singasari tahun 1248 sampai 1268. Secara singkat, Raja Kartanegara adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya, pertama, dia pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Jadi peninggalannya adalah Candi Singasari. Yang ketiga adalah Raja Bala Putradewa, yaitu raja yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Secara singkat, Raja Bala Putradewa merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Nah, peninggalan dari kerajaan ini adalah Prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanan Raja Bala Putradewa yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Selanjutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Kamu bisa juga membaca pada buku siswa tema 5 halaman 4. Nah, Sultan Iskandar Muda tidaklah asing bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini karena nama Sultan Iskandar Muda diabadikan menjadi nama bandar udara internasional di Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang terkenal dengan kecerdasan dan kegigihannya. Di kala itu, Aceh sempat mendapat ancaman karena kedatangan bangsa Portugis yang berniat menjajah rakyat Aceh. Di usianya yang baru 13 tahun, Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh. Mereka berjuang melawan pasukan Portugis yang mendarat di pantai Aceh. Pasukan Portugis pun dapat dikalahkan karena kegigihan beliau.
Nah, secara singkat, Sultan Iskandar Muda adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Dan sampai saat ini peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kita bisa menjumpainya di Aceh. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yaitu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya adalah Raden Patah, yaitu Kerajaan Demak. Kita bisa membuka juga di buku siswa tema 5 halaman 131. Nah, Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam dipimpin Raden Patah. Wilayah Demak berkembang sangat pesat hingga menjadi kerajaan yang mandiri. Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Meski demikian, Raden Patah dikenal sangat menghormati pemeluk agama lain. Artinya, dia tidak membedakan agama-agama, namun menghormati pemeluk agama lain. Jadi, secara singkat, Raden Patah adalah raja yang memeluk agama Islam. Nah, dan merupakan penguasa pertama kerajaan Demak. Dan untuk peninggalannya sendiri, yaitu ada Masjid Agung Demak. Nah, masjid ini merupakan masjid tertua. Sikap kepahlawanannya yaitu menghormati kebebasan beragama, kemudian 2 berani melawan penjajah. Nah, di sini kita akan belajar perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. 1. Yaitu Raja Mulawarman, di mana dia adalah raja kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dia dikenal seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Kemudian menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Sangat dermawan sekali. Kemudian yang kedua adalah Raja Purnawarman, yaitu raja dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Yang pertama, dia saluran air untuk mengairi lahan pertanian, kemudian memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga, Raja Hayam Wuruk, yaitu raja yang berasal dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Yang pertama, dia membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, ia menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat yaitu Mahapati Gajah Mada, yaitu raja yang berasal dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dikenal sebagai seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dan yang terakhir adalah Raja Balaputra Dewa, yaitu raja yang berasal dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Nah, raja ini berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, kamu punya tugas. Tadi kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kamu tuliskan kerajaan yang ada di Riau. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat.